Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kakak abang semua. Izin memastikan apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Jelas, Kak. Oke, alhamdulillah. Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pimpinan Pemuda Kundur Cinta Quran, yang kami hormati Koordinator Umum Pemuda Kundur Cinta Quran, yang terhormat tentunya narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, Kak Anissa Nur Lestari SPD, yang terhormat Kori kita pada malam hari ini, Saudari Azhar Al-Ghifari, serta seluruh peserta Pemuda Kundur Cinta Quran yang berbahagia. Saya mengucapkan selamat malam, selamat datang kembali, dan selamat bergabung di ruang Zoom Pemuda Kundur Cinta Quran. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa bertemu di grand opening tabung Quran, tabung kurban Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Masya Allah, saya juga sangat mengapresiasi sebesar-besarnya untuk ayah bunda, kakak abang yang hadir pada malam hari ini. Bahkan dari tadi kalau saya lihat ada yang sudah hadir dari jam 19.30 atau 19.45 itu sudah ada yang menunggu. Makanya mungkin di tengah kesibukan atau menyita waktu istirahat yang seharusnya istirahat, mungkin juga di antara kakak abang ayah bunda semua yang seharusnya menyiapkan sedang sibuk menyiapkan santapan atau membuat rendang, tapi karena kita akan takbiran, maka kakak abang semua mempersiapkan atau meluangkan waktunya bersama-sama di malam hari ini. Baik, kalau kata orang, tak kenal makanya kenalan, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Heni Astuti sebagai moderator yang akan membersamai, menemani kakak abang semua hingga sesi grand opening ini berakhir. Baik, langsung saja mari kita mulai dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak abang semua, selanjutnya agar acara kita, kegiatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Azhar Al-Ghifari. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam hari ini yang semoga merupakan malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan surah As-Saffat dari ayat 99 sampai ayat 113. Dan saya akan membacakan ayat tersebut dengan insyaallah menggunakan versi bacaan murattal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين.
رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم تركنا عليه في إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Azhar Al-Ghifari atas pembacaan ayat suci Al-Quran tadi yang Masya Allah luar biasa. Selanjutnya kita masuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator Umum Pemuda Kundur Cinta Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kanda Muhammad Tinizar. Kepada Kanda dipersilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk saling bertatap muka, dan salawat beserta salam kita lantunkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pemateri kita, narasumber kita pada malam hari ini yaitu Kak Anissa Nur Lestari, SPD. Dan yang kami hormati Ustadz Azhar Al-Ghifari, qori kita pada malam hari ini, dan Dewan Pembimbing Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran dan Sekben Dewan Pembimbing Pemuda Kundur Cinta Al-Quran, Ustadz Muhammad Rashid Ridho, yang insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kami hormati dan saya sayangi seluruh rekan-rekan Pemuda Kundur Cinta Al-Quran dan seluruh peserta kurban, peserta tabung kurban atau tangkap PKCQ yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan. Tak banyak yang akan saya sampaikan, nanti akan ada materi yang lebih dalam yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk kita ketahui bersama, PKCQ ini adalah komunitas pemuda kundur cinta Al-Quran. Ya, sesuai dengan namanya kundur. Kundur itu daerah kami di Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun. Kenapa cinta Al-Quran? Karena kami ingin mengajak orang-orang untuk cinta Al-Quran. Kami tahu pasti semua umat Islam sudah cinta Al-Quran, tapi ingin menyeru saja agar orang-orang mau mengamalkan isi Al-Quran. Dan terutama di dalam komunitas kami adakan hal-hal yang membuat insya Allah kami pribadi yang ada di internal PKCQ menjadi cinta Al-Quran, dan insya Allah rasa cinta itu bisa menular ke orang-orang sekitar kami. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan kami salah satu mengamalkan isi Al-Quran, membuat program tangkap tabung kurban PKCQ yang sudah kami laksanakan tahun lalu dan tahun ini. Alhamdulillah kembali akan terlaksana pada hari Sabtu nanti. Insya Allah, mohon doanya, mudah-mudahan acara yang akan kami adakan di hari Sabtu nanti bisa terselenggara dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda, kakak abang, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu untuk dalam hal apapun agar berjalan dengan sempurna, agar berjalan dengan teratur, kita butuh perencanaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga berpesan agar kita itu wal tangdur nafsun ma qaddamat liwat. Memperhatikan, setiap jiwa itu hendaknya memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Harus ada perencanaan. Kita kalau mau sholat, mau khusyuk, mau sholat berkualitas, harus ada perencanaan dengan matang. Harus ada persiapan yang bagus. Kita mulai dengan wudhu dengan sempurna. Kenakan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kenakan pakaian terbaik. Disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Itu insya Allah akan dengan melakukan hal-hal tersebut, kita berpeluang besar insya Allah sholat kita akan khusyuk. Karena ada persiapan. Begitu juga hal-hal yang lain. Untuk melaksanakan ibadah haji harus ada persiapan juga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa sebelum pergi haji. Dan begitu juga dan amalan-amalan yang lain, termasuk amalan-amalan puasa dan segala macam itu harus perlu persiapan. Termasuk di dalam hal ini adalah kurban. Nah, kami adakan tabung kurban PKCQ ini untuk semata-mata agar kurban kita lebih terencana. Yang kan mau kurban, nggak semuanya orang yang berkemampuan pada hari ini. Misal udah berapa hari mau lebaran, hari ini langsung ada uangnya untuk kurban. Langsung mau kurban, langsung ada uang. Nggak semua orang berkemampuan seperti itu, bukan. Nah, jadi kami sediakan ranah, kami sediakan fasilitas untuk orang-orang menabung bersama-sama untuk melaksanakan ibadah kurban, agar niat kurbannya itu bisa terlaksana. Dengan cara apa? Menabung. Itu untuk meringankan dan agar ibadah kurbannya terlaksanakan dengan rapi. Jadi kami sediakan itu, kami buat konsepnya, dan alhamdulillah untuk beberapa tahun ini yang telah kami laksanakan berjalan dengan lancar dan disambut baik oleh masyarakat. Alhamdulillah. Oke. Jadi kami berusaha di tabung kurban juga kami berusaha apa ada problem-problem orang yang terhadap melaksanakan kurban jika sulit, kami sediakan ada tabung kurban belajar sedekah, misal itu untuk orang yang misal belum bisa mampu untuk berkurban. Anak-anak SD bahkan bisa ngikut, yang seharinya cuma 1.000, jadi sebulan kalau ditotalkan 30.000. Nah, jadi disetorkan 360.000. Semuanya di tabungan, jumlah tabungannya, dan ada lagi nanti ya untuk sesuai dengan syariat, sapi 7 orang, untuk satu sapi 7 orang, ada 1 kambing, dan kami itu semua sediakan fasilitasnya. Dan insya Allah sapi-sapi yang kami cari pun sapi-sapi yang sesuai dengan syariat. Begitu juga dengan hewan-hewan kurban seperti kambing, sapi, itu yang kami cari adalah yang sesuai dengan syariat, ketentuan syariat. Terus untuk yang orang low budget misalnya, atau mau daging kurbannya itu dirasakan oleh orang di luar daerah, luar negeri, kami sediakan syaku atau sharing kurban. Nah, itu bisa, dan biayanya tidak mahal. Karena apa tidak mahal? Memang beda, ada bedanya biaya sapi, biaya hewan-hewan kurban di daerah sana di benua Afrika ya, di Sukma kalau saya singkat, Somalia, Uganda, Kenya, dan Mali. Nah, itu benua-benua Afrika yang daerah-daerah yang terdapat di benua Afrika di sana. Nah, dan di daerah tersebut tidak mahal jumlah sapinya, dan kami bekerja dengan GHN yang memang sudah terpercaya memiliki badan hukum. Jadi insya Allah semuanya udah kami akan laksanakan dengan penuh keyakinan, dengan kami jalankan dengan amanah insya Allah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kata sambutannya. Nanti akan lebih lanjutnya akan dibahas oleh pemateri kita pada malam hari ini. Allah, mudah-mudahan kami mohon doanya, dan mohon mudah-mudahan ayah bunda kakak abang bisa kembali berpartisipasi yang mungkin telah dulu udah mengikuti tabung kurban yang 1444 Hijriah, akan mengikuti lagi 1445 Hijriah, dan kami pintu senantiasa kami buka lebar untuk kesempatan untuk berbuat kebaikan. Insya Allah dari saya cukup sekian, akan dipaparkan lebih jelasnya akan dipaparkan oleh pemateri kita Kak Anissa Nurul Lestari. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Yunizar atas sambutan yang telah diberikan. Baik kakak abang ayah bunda, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, sesi sekarang adalah sesi dokumentasi. Saya berharap
untuk kakak abang semua untuk menyalakan videonya. Dan mohon kepada Kak Aisyah untuk bantuannya. Kepada kakak abang yang belum menyalakan kameranya, dipersilahkan. Lebih baik dipersilakan kepada ayah bunda kakak abang untuk mengaktifkan kameranya. Sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung saya hitung. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya ayah bunda kakak abang, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Aisyah atas bantuannya dan terima kasih juga kepada kakak abang yang telah memberikan pos terbaiknya. Baik, selanjutnya kita masuki kepada sesi penyampaian materi bersama narasumber kita pada malam hari ini. Dan tentunya bagi teman-teman yang sering mengikuti kajian PKCQ, kakak ini bukanlah seseorang yang asing di PKCQ. Dan bahkan sedang beberapa kali mengisi. Beliau adalah Kak Anissa Nurlesti. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar teman-teman semua? Siap kurban? Insya Allah siap. Baik kakak abang ayah bunda semua, beliau merupakan Kak Anissa Nurlesti yang lahir di Pinrang pada tanggal 15 Februari 1998. Beliau menamatkan sekolahnya di S1 di IIKI Jakarta dengan jurusan Islamic Education. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S2 di PT IKI Jakarta dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saat ini beliau juga merupakan pengurus dan pembina tahsin di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kausar dan beliau juga merupakan pengajar BTQ Karisma Bangsa High School dan beliau juga merupakan Qari'ah program Islami di Metro TV dan iNews TV. Prestasinya beliau juga pernah meraih juara 1 Qiraat Mujayat Remaja pada tahun 2019-2022. Tentu banyak sekali prestasi-prestasi yang tidak bisa saya bacakan di sini, tapi untuk kakak abang yang ingin mengenal Kakak Anissa ini lebih lanjut bisa di Instagramnya yaitu di Anissa Nurles, benar Kak? Dan beliau juga punya channel YouTube yaitu Anissa Nurel. Bisa di-follow dan bisa di-subscribe. Oke, baik. Kak Anissa ini juga merupakan mitra PKCQ di program tabung kurban. Jadi kakak abang bisa mendaftar lewat beliau dan akan tersedia voucher senilai 50.000 untuk 7 orang pendaftar pertama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Kak Anissa, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Heni Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang hadir di sini, suara saya jelas tidak? Jelas Kak. Jelas ya. Ya. Malam ini alhamdulillahirabbil ya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kita malam ini bertatap muka lewat layar virtual,
namun insya Allah menjadi pahala silaturahmi, karena insya Allah akan banyak ilmu di sini. Kita sama-sama sharing di malam hari ini, takbiran bersama, dan juga akan launching program Tangkap Tabung Kurban PKCK. Dan juga teman-teman, saya harap ikut Zoom ini benar-benar mendengarkan secara seksama dengan baik penjelasan tentang tabung kurban. Mungkin bagi yang belum pernah dengar, atau ini adalah suatu hal yang baru, kok bisa Kak nabung kurban gitu. Mungkin masih banyak yang bertanya. Ya, sudah beberapa hari ya saya memposting tentang Tangkap Tabung Kurban ini, yang sampai sekarang masih berjalan dan sudah ada yang mendaftar juga. Nah, alhamdulillah program ini merupakan solusi yang dibuat oleh teman-teman PKCK, Pemuda Kundur Cinta Quran. Solusi bagi kita semua, para pemuda-pemudi, bapak ibu, ataupun adik-adik yang belum pernah atau bahkan merasa kesulitan untuk berkurban setiap tahun. Yang bagi yang merasa nominalnya besar, baik itu kurban 1 ekor kambing, kemudian kurban 1/7 sapi, ataupun 1 ekor sapi mungkin terasa berat. Nah, program ini adalah sebuah solusi. Dan saya alhamdulillah sangat berterima kasih kepada teman-teman PKCK yang sudah mempercayai saya, dan lebih tepatnya di sini mengajak saya sama-sama berdakwah melalui program tabung kurban ini. Program ini sangat memudahkan tidak hanya teman-teman semua, tapi memudahkan saya juga, ya, agar bisa menabung untuk kurban. Nah, dalam hal ini juga ada, nanti saya jelaskan sedikit, tabel kurban yang akan kita tabung, baik itu yang mau tabung kurban kambing ataupun sapi dalam kurun waktu setahun, atau mau langsung 6 bulan boleh. Jadi sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas kita. Semakin banyak atau semakin besar nominal yang kita tabung, maka semakin banyak juga yang bisa kita dapatkan, bobot sapi maupun kambing yang kita dapatkan. Nah, nanti ada tabel-tabel harga yang bisa kita lihat bagaimana kita bisa menabung per bulannya. Ya, nanti kita lihat kemampuan kita di situ berapa. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa untuk teman-teman yang mendaftar di program tabung kurban ini, nanti Kanisa khusus lewat Kanisa ya, yang langsung DM setelah ini atau langsung WA setelah ini, nanti akan dapat potongan harga atau voucher sebesar 50.000 untuk 7 orang pendaftar pertama. Nah, buat teman-teman nggak perlu terlalu lama mikirnya, jangan sampai melewatkan potongan harga ini, oke? Dan kita bisa mulai tabungnya di bulan depan, seperti itu. Boleh next, Kak? Nah, apa saja yang kita dapatkan bagi para sahibul Quran? Haknya apa saja? Di sini sudah termasuk operasional. Kemudian setelah akad nanti, siapa nama orang yang berkurban, sahibul kurbannya siapa? Misalnya saya akan kurban atas nama ibu saya misalnya. Maka nanti di situ ada akad, kemudian nanti akan diberikan sertifikat sahibul kurban setelah transaksi, ya, dan juga nanti akan ada dokumentasi dari tim PKCK juga. Nah, di sini juga diberikan gratis penyembelihan, kemudian pengeletan, percincangan, pembungkusan, dan kupon. Nah, itu semua sudah diatur oleh tim, dan akan semua tabungan teman-teman yang sudah dialokasikan ke ekor sapi atau kambing, nah itu akan disembelih bersama-sama, dan juga teman-teman tidak perlu khawatir, nanti akan tersalurkan
ke orang-orang di pelosok-pelosok sana di daerah Kundur yang barangkali sangat sulit untuk mengkonsumsi daging, jarang-jarang sekali mengkonsumsi daging. Dan juga seperti yang dijelaskan oleh Kak Yunizar ya, tadi sudah dijelaskan lebih lengkap. Kita juga untuk PKCK ini sudah ada kerjasama juga dengan GHN yang bisa mendistribusikan hewan-hewan kurban teman-teman sampai ke benua Afrika, Masya Allah. Nah ini kesempatan yang tidak mudah. Nah teman-teman harus bisa juga mulai sekarang bisa tabung kurban. Tidak ada yang sulit. Di sini kita mempermudah teman-teman, memberikan solusi yang baik untuk teman-teman yang merasa terlalu mahal untuk kurban, maka mulai sekarang kita bisa menabung bersama. Nanti sapi-sapi kita, kambing kita akan disembelih bareng-bareng seperti itu. Boleh next, Kak? Nah, di sini juga ada teman-teman bisa dapat makan siang, kemudian disediakan kaos bagi yang ingin memesan, kaos khusus ya dari tim PKCK Berbagi. Nah, untuk teman-teman juga yang mau ikut terjun langsung dan ikut kerja bareng, boleh mendaftar ke PKCK. Next. Nah, ini tahap-tahapnya. Tahap-tahap ketika teman-teman sudah mendaftar, lewat saya ataupun lewat tim, pertama mendaftar dulu, kemudian nanti saya akan memberikan kode voucher potongan yang 50.000 tadi ya. Nanti akan saya berikan kode voucher. Kemudian tahap yang kedua itu akad. Nah, di situ sudah dituliskan nama sahibul kurbannya. Nanti ketika sudah mencapai 1 ekor kambing misalnya, per bulan sudah bayar 300.000, kemudian di bulan ke-11 sudah mencapai 3.300.000 dan sudah mencapai harga 1 ekor kambing saat itu, maka teman-teman sudah mendapatkan sertifikatnya gitu. Nah, tahap ketiga mulai menabung sesuai akad. Ketika sudah diberikan namanya, kemudian akadnya per bulan berapa. Yang keempat, melunasi tabungan sebagai tanda lunas. Yang kelima, mengajukan nama 5 fakir miskin dan mendapatkan laporan dokumentasi, kemudian kambingnya ini bobotnya berapa, namanya siapa. Kemarin nama sapi kita antara Tyson dan Milo ya. Nama sapi yang akan disembelih besok. Nah, nanti akan kita diskusikan juga untuk hewan kurban teman-teman, kemudian mendapatkan dokumentasi dan juga sertifikat. Nah, itu saja. Nanti teman-teman yang masih ingin bertanya, mungkin masih bingung atau butuh rekomendasi bagusnya nabungnya untuk kambing atau sapi Kak, atau sepertujuh sapi Kak, gitu. Nanti bisa konsultasi ke teman-teman PKCK ataupun ke saya juga. Di postingan yang saya sematkan di Instagram itu ada nomor WA di situ. Teman-teman bisa langsung daftar ke sana atau bertanya-tanya tentang tangkap ini, tabung kurban bersama PKCK. Kalian nggak perlu khawatir karena itu yang tertera nomor WhatsApp saya. Jadi langsung saya yang balas kok. Jadi untuk teman-teman yang masih kurang jelas dengan penjelasan ataupun flyer yang di-share, bisa bertanya di situ. Langsung ambil kode vouchernya dan dapatkan potongan harga dari Kanisa. Itu saja. Terima kasih. Semoga di launchingnya program tabung kurban bersama tim PKCK ini semoga menjadi hujah kita semua, kebaikan untuk kita semua, dan Allah berikan pahala yang berlimpah untuk kita semua ya, bagi tim PKCK, para kurban, sahibul kurban semuanya, semoga Allah sehatkan, Allah mudahkan rezekinya hingga nanti kita bisa membeli hewan kurban sendiri. Bermula dari kambing, kemudian sepertujuh sapi boleh, atau 1 ekor sapi.
Semoga Allah mudahkan. Dan kita niat dari sekarang, ya, insya Allah bisa. Nah, ini di akhir ada tabel tabungan untuk yang membayar dari 12 kali, 10 kali, 8 kali, atau 6 kali, yang dimana kemampuan teman-teman boleh. Nanti di situ sudah ditotal oleh teman-teman tim. Totalnya itu sudah termasuk harga 1 ekor kambing dan 1/7 sapi. Nah, teman-teman jika ingin mulai kurban, kita bisa tabung mulai dari bulan Juli bersama-sama. Saya juga nanti ikut tabung. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Kak Anissa Nur Lestari atas penyampaian materinya. Semoga teman-teman bisa berpartisipasi untuk tabung kurban selanjutnya bersama Kak Anissa Nur Lestari. Kakak abang semua, selanjutnya adalah grand opening dan penjelasan tambahan terkait tentang program tabung kurban yang akan disampaikan oleh Kanda Yunizar. Kepada Kanda dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, saya kira udah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Kak Anissa Nur Lestari. Jadi beliau ini mitra kita, ditangkap ya tabung kurban PKCK. Jadi salah satu cara untuk mensyiarkan tangkap ini supaya lebih luas, dikenal lebih banyak orang, ya dengan cara adanya mitra ini. Dan mitra kami salah satunya adalah Kak Anissa Nur Lestari yang sudah nggak asing lagi, beliau Qori di Ainis TV ya. Kalau yang sering nonton mungkin di TV-TV, apalagi mungkin ada mahasiswa PT IKI udah nggak asing lagi dengan beliau. Nah, jadi beliau merupakan Qori'ah yang udah kemana-mana, udah lalang melintang di dunia Qori'ah ya. Jadi udah dikenal di mana-mana gitu. Jadi tujuan kami ngambil beliau sebagai mitra ya untuk mengajak beliau bersama-sama berdakwah, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, yakni tentang kurban, mensyiarkan tabung kurban PKCK. Jadi tadi mohon izin operator untuk di slide-nya yang tata kerja tadi, yang cara kerjanya tolong ditampilkan lagi, saudari operator. Ya, jadi cara kerja tadi saya cuma mengulangi saja dan sedikit menambahkan. Untuk cara kerja yang pertama tadi mendaftar. Nanti setelah mendaftar akan ada akad. Jadi akad di situ kami tanyakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan syarat-syaratnya enggak berat deh. Cuman apa nanti kalau udah mendaftar akan dikasih tahu kan syarat-syaratnya. Terus setelah itu akan ada akad mau ngambil yang berapa kali menabung, yang 12 kali kah, kan ada tingkatan-tingkatannya itu. Jadi kalau udah selesai, udah beres akadnya, nanti baru mulai menabung dengan sesuai dengan akad. Ya, tadi akadnya berapa kali menabung, entah 12 kali, entah langsung. Jadi kalau misal mau bayar langsung ya dari awal gitu ya. Kami tidak menerima bayaran yang sudah mepet-mepet karena nanti kami harus mencari di hari-hari sebulan sebelum itu, kami sudah harus mencari sapi dan segala macam. Nah, jadi itu agak kewalahan kalau bayarnya terakhir. Jadi kalau memang mau bayar langsung di tahap awal pembayaran, bayar langsung silakan, itu kami perbolehkan. Oke. Kemudian setelah itu mulai menabung sesuai akad. Beberapa kali yang sudah diakadkan, mau berapa kali menabung, kemudian selanjutnya adalah melunasi tabungan, dan setelah melunasi tabungan akan kami berikan tanda lunasnya kepada para peserta. Nah, setelah
mendapatkan tanah lunas, nanti kami minta untuk peserta yang telah lunas itu mengajukan 5 nama fakir miskin yang di sekitar rumahnya, yang dikundur ya misalnya. Itu nanti untuk kami bagikan ketika Hari Raya Idul Kurban. Setelah itu akan mendapatkan laporan umum, akan kami bacakan laporan pertanggungjawaban, akan kami ya seperti yang telah disampaikan Kak Anissa Rustari tadi, kami sampaikan kambingnya yang sudah dikasih nama dan segala macam itu, nanti akan kami sampaikan, akan kami dokumentasikan, dan akan kami berikan sertifikat terakhirnya. Itu kalau untuk cara kerjanya. Jadi begini ya, untuk cara kerja, jadi tangkap ini nanti luar biasa, saya tekankan lagi, walaupun ada nanti yang enggak mampu dalam berkurban, misal belum mampu untuk meluangkan uangnya sebulan sekian, sebulan sesuai dengan harga kurban yang tertera nanti di tabung kurban PKCQ, nanti akan ada solusinya adalah tabung belajar kurban atau sedekah. Itu sehari cuma 1.000, jadi kalau sebulan 30.000. Jadi kalau dibayar seluruhnya ya 360.000. Sekitar seperti itu. Kalau dikalikan 12 kali mau menabung ya, 360.000. 360.000 itu udah bisa menyumbangkan uangnya untuk berkurban, bukan berkurban, ya bersedekah dengan daging kurban untuk belajar. Ada dari kami itu yang mengikuti santri-santri SMP, siswa-siswa SD yang orang tuanya ingin anaknya belajar menabung, itu kami berikan peluang untuk itu. Dan jangan dianggap itu kecil ya, 360.000 ternyata setelah terkumpul sekian orang itu bisa membeli sapi. Pada tahun lalu itu ada 5 sapi ya. Nah, salah satu sapinya itu dari 60 dari peserta tabung belajar kurban atau sedekah. Dan yang tahun ini juga begitu. Satu sapinya didapatkan dari tabung belajar kurban atau sedekah. Jadi itu kalau untuk tangkapnya, untuk tabung kurbannya. Kalau untuk tata caranya tadi sudah saya jelaskan cara kerjanya, dan inilah tujuan kami membuat permasalahan-permasalahan yang ada yang orang sulit untuk berkurban itu kami mudahkan gitu. Kami cari solusinya, kami sediakan jalannya untuk bersama-sama agar setiap orang bisa merasakan nikmatnya berkurban, nikmatnya ibadah kurban. Jadi mungkin itu tambahan dari saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf. Sebentar. Saya lupa. Sekaligus grand opening ya. Mohon maaf moderator. Ya, jadi sekarang kita karena udah akan memasuki tahun yang baru, tahun 1445 Hijriah. Jadi kami akan membuka untuk tabung kurban yang 1445 Hijriah. Insya Allah sama-sama kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini tabung kurban PKCQ 1445 resmi kami buka. Tek, tek, tek. Oke. Ya, terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Yunizar atas penjelasan tambahan. Semoga dengan program tabung kurban PKCQ ini Allah mampukan kita untuk berkorban. Amin. Selanjutnya yaitu saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait program tabung kurban. Dipersilahkan, boleh langsung dengan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung, atau boleh juga menggunakan di kolom chat. Untuk kakak abang yang ingin bertanya dipersilahkan.
Oke, mungkin penjelasannya sudah sangat jelas ya Kakak Abang semua. Tapi bagi yang ingin untuk bertanya bisa saja japri di tim PKCKI atau untuk bertanya di program kurban selanjutnya. Baik Kakak Abang, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu takbiran bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Azhar Al-Ghifari dan Kanda Yunizar. Kepadanya kami persilahkan. Cek. Ustadz Azhar Al-Ghifari. Ya, Kak. Mungkin Ya, silakan memandu Ustadz. Di saya ini remang-remang di belakang udah suara takbirnya Ustadz. Jadi ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semua, baik yang on cam maupun off cam, semoga kita dapat mengikuti takbiran bersama ini dengan memang kita sama-sama semuanya bertakbir. Jadi nanti diawali oleh saya terlebih dahulu, yang kemudian nanti setelah itu bisa diulangi oleh teman-teman semua. Yang mungkin nanti juga akan dibersamai oleh Kak Yunizar ya. Ya, seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, sebenarnya ya semoga kita semua senantiasa selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Kak Anissa, dan terima kasih kepada Ustadz Azhar Al-Ghifari, dan kepada peserta-peserta semua saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk membersamai kami di sini. Saya Heni Astuti dengan segenap komunitas pemuda kundur cinta Quran, pamit undur diri. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak abang semua.